Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kelompok 2 Kimia Lingkungan. Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai pencemaran lingkungan. Di sini juga saya tentunya nggak sendiri loh, ada anggota kelompok 2, yaitu ada Muhammad Alif Rafli Pratama. Halo. Yang kedua ada Anita Fatimatu Zahra. Hai. Yang ketiga ada Rani Farhan Azhari. Dan yang keempat tentunya ada saya sendiri, Susanti. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini dibagi menjadi 4 macam jenis. Yang pertama, ada pencemaran lingkungan terhadap udara. Yang kedua, pencemaran lingkungan terhadap tanah. Yang ketiga, pencemaran lingkungan terhadap air. Dan yang keempat, pencemaran lingkungan terhadap suara. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tekanan lingkungan oleh keadaan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah. Oke, di sini saya akan menjelaskan dampak pencemaran tanah itu terjadi. Dampak pencemaran tanah bisa disebabkan dari limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik ini bisa menyebabkan pencemaran tanah yang berasal dari daerah pemukiman, penduduk, pasar, tempat usaha, dan lain-lain. Limbah domestik ini dibagi menjadi 2. Pertama yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat ini berbentuk anorganik. Jenis sampah ini tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Misalnya kantong plastik, bekas kaleng minuman, bekas botol, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua itu limbah cair berbentuk tinja, deterjen, oli, cat. Kedua yaitu limbah industri yang bisa menyebabkan pencemaran tanah yang berasal dari daerah pabrik-pabrik perumahan, dan limbah industri ini bisa dibagi menjadi 2 yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat yang berupa contohnya dalam buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan, misalnya sisa pengolahan pabrik, contohnya pabrik gula, pabrik kertas, rayon, dan sebagainya. Yang kedua yaitu limbah cair. Limbah cair yaitu hasil dari pengolahan proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri, pelapisan logam, dan industri kimia lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari limbah pertanian, yaitu limbah yang bisa menyebabkan pencemaran tanah merupakan sisa-sisa pupuk sintetis untuk menyuburkan tanah atau tanaman, misalnya pupuk urea, pestisida pemberantas hama tanaman, dan misalnya itu DDT. Ada 7 cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran tanah. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan kimia dan pestisida pada proses pertanian. Yang kedua, mempraktekkan dan mensosialisasikan konsep reduce, recycle, dan reuse. Yang ketiga, mengajari anak-anak untuk buang sampah dengan benar pada tempatnya, tidak buang sampah di tanah. Yang keempat, mengurangi atau menghindari beli barang kemasan karena biasanya barang-barang tersebut tidak ramah lingkungan. Yang kelima, menggunakan produk-produk yang mudah terurai secara alami di dalam tanah. Yang keenam, membuat tempat pembuangan sampah jauh dari lingkungan perumahan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, melakukan aktivitas berkebun atau bertani secara organik, menghindari cocok tanam menggunakan pestisida. Oke anak-anak, kita sudah di akhir pembahasan materi kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa buang sampah pada tempatnya dan jangan membakar sampah pada tempat yang terbuka ya, karena itu termasuk ke dalam pencemaran tanah maupun pencemaran udara loh. Oke, saya dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.